Apakah kita memerlukan kacamata atau tidak? Kita semua memakai lensa berbeda yang mempengaruhi cara kita melihat dunia sekitar kita. Budaya, keluarga, dan pengalaman pribadi kita berperan sebagai lensa yang membuat kita memahami manakah yang benar dan yang salah. Bagaimanakah kita mengetahui apakah lensa-lensa kita mengganggu atau memperjelaskan cara kita melihat dunia dan apa yang kita pahami sebagai kebenaran? Seperti yang kita temukan di Kolose, kita perlu berhati-hati mengidentifikasi lensa-lensa ini karena dapat mengganggu pandangan kita tentang diri kita, Tuhan, dan kehidupan yang berbuah. Kolose adalah kota kecil di Asia Kecil. Seperti kota lain di daerah itu, kota ini pun sangat beragam. Selama ratusan tahun orang Yunani dari barat dan orang Yahudi dari timur bertemu di sini. Orang Kolose sangat suka akan filosofi-filosofi dari berbagai tempat yang menjelaskan soal hal gaib dan dunia roh. Mereka kemudian memadukan unsur-unsur dari keyakinan agama yang berbeda ini. Hasilnya adalah pandangan hidup yang disebut dualisme. Dualisme menarik perbedaan yang kuat antara dunia rohani ilahi yang mana baik dan dunia alam fisik materi yang mana jahat. Penganut dualisme beralasan bahawa tidak mungkin ada pribadi ilahi sempurna yang dapat menciptakan dunia alam fisik yang jahat. Bahkan, bersentuhan sedikit pun dengan alam fisik akan menodai kesempurnaannya. Malah mereka menyimpulkan bahwa Tuhan telah menciptakan beberapa penguasa-penguasa roh tingkat rendah, seperti malaikat dan dewa yang berdiri di antara dirinya dan dunia fisik. Roh-roh ini cukup jauh dari kemurnian ilahi, sehingga mereka dapat menciptakan dunia fisik yang jahat ini. Karena manusia adalah makhluk fisik dan roh, ini membuat manusia di tempat yang sulit. Dunia fisik berlaku sebagai belenggu yang mengikat roh manusia dan kejahatannya. Jadi bagaimanakah manusia dapat bebas dari belenggu ini dan memperdamaikan roh mereka dengan Tuhan? Penganut dualisme percaya bahawa mereka harus melemahkan fisik dan memperkuatkan roh dengan menyangkal keinginan untuk makanan enak, kenikmatan, dan uang sebagai cara menghukum badan fisik mereka dan melemahkan genggaman mereka terhadap jiwa mereka. Malah mereka fokus kepada apa yang mereka sebut kegiatan rohani, termasuk hukum dan ritual diet orang Yahudi yang dapat mengangkat roh mereka. Dengan memperkuatkan roh, mereka percaya dapat mengarah jalan melalui penguasa-penguasa roh di udara dan mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Akhirnya seorang warga lokal bernama Epaphras menemukan pesan Injil dan hal ini menghancurkan lensa kolosenya. Tuhan tidak membiarkan dirinya terpisah dari dunia fisik dan bersembunyi dari manusia. Malah dia datang kepada kita dalam kepenuhan kealahan dan dalam rupa manusia. Dan lebih hebatnya lagi, dia bukan Tuhan yang jauh, tapi dia tinggal diam di dalam orang percaya. Epaphras dengan penuh gairah mendirikan satu gereja kecil di kampung halamannya. Waktu orang-orang bergabung di gereja baru ini, banyak yang mencoba untuk memasukkan Yesus dalam kepercayaan yang lama. Melalui lensa dualisme, mereka melihat Yesus hanya sebagai kuasa roh yang lain, berada di antara mereka dan Tuhan yang perlu disenangkan. Mereka terus melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jauh dan tidak akrab. Karena itu mereka masih merasa harus menyangkal badan mereka untuk meningkatkan kerohanian, berharap lebih rohani dan diterima oleh Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Epaphras berakhir di penjara bersama Paulus di Roma. Dia bercerita kepada Paulus mengenai masalah gereja Kolose ini. Kebetulan saja, Paulus baru memuridkan Onesimus, seorang hamba yang melarikan diri dari Kolose, yang akan diutus kembali. Ini adalah Onesimus yang sama yang juga disebut di kitab Filemon. Epaphras meminta Paulus menulis surat kepada gereja-gereja untuk membawa kejelasan tentang lensa budaya mereka yang mengganggu pandangan mereka tentang Kristus. Orang-orang Kolose membuat kesalahan dalam melihat Kristus melalui lensa lama mereka. Mereka gagal melihat Yesus dalam kepenuhan kealahan yang melalui kematiannya kita diperdamaikan dengan Tuhan.
Jadi, tidak ada satu pun yang dapat mereka lakukan untuk menjadi lebih rohani atau dapat diterima Tuhan. Dengan cara yang sama, kita perlu juga bertanya kepada diri sendiri, apakah budaya mengganggu cara kita melihat Yesus dalam Alkitab? Atau apakah Alkitab memperjelas cara kita melihat budaya dunia di sekitar kita? Waktu kita melihat apa yang Paulus katakan di Kolose 3 ayat 10, dengan mengenakan manusia baru kita bisa melihat Yesus dan diri kita secara jelas dan menjalani kehidupan yang berbuah dari efek Kolose. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda belum subscribe, silakan klik subscribe dan share YouTube channel kami kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jika ada komen dan pertanyaan, silahkan letakkan di kolom komen di bawah.